Di dalam Google Docs, kita dimungkinkan untuk melakukan kolaborasi. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal-awal video, di dalam course ini, bahwa Google Docs ini dimungkinkan untuk melakukan kolaborasi oleh berbagai akun gitu ya. Jadi misalkan kita bisa lakukan bagikan seperti itu ya. Nah, kita bisa mengundang berbagai pihak untuk mengedit secara bersamaan dari dokumen ini. Nah, kemudian di sini untuk fungsi kolaborasi tersebut, Google Docs sudah menyediakan fasilitas komentar, ya. Nah, ini akan sangat membantu ketika kita melakukan kolaborasi dokumen. Atau, meskipun kita tidak melakukan kolaborasi, dokumen ini hanya dikerjakan oleh kita sendiri, satu orang. Nah, komentar ini pun akan membantu kita untuk memberikan catatan-catatan dalam menyiapkan draft dokumen ini. Jadi kadang-kadang kita ada beberapa hal yang belum tuntas, namun kita berikan dulu catatan terlebih dahulu supaya di lain waktu kita bisa menyelesaikan PR ataupun hal-hal yang belum diselesaikan dalam menulis dokumen tersebut. Misalkan kita ingin mencari link ataupun URL yang berhubungan dengan gelombang radio. Namun ketika menulis dokumen ini kita belum sempat memberikan ataupun mencari link yang paling tepat. Nah, oleh karena itu kita bisa berikan komentar di bagian gelombang radio seperti ini. Jadi kita misalkan kita blok ya gelombang radio seperti ini. Nah, biasanya di sebelah kanan akan langsung ada tombol tambahkan komentar atau bisa lewat atas sebelah sini. Nah, misalkan saya lewat sini saja ya. Tambahkan komentar, nah maka kita bisa memberikan komentar di pas bagian gelombang radio. Misalkan nanti cari definisi paling pas, misalkan begitu ya, kita berikan komentar. Nah, apabila dilakukan secara kolaboratif, artinya tidak hanya kita yang mengerjakan, maka komentar ini pun bisa dibaca oleh kolaborator kita, sehingga bisa saja nanti kita meminta seseorang gitu dengan tanda @ gitu ya, jadi alamat emailnya ya nanti ya. Jadi misalkan @siapa ya, misalkan saya punya rekan ini, tolong cari. Nah, jadi bisa seperti ini begitu. Jadi kita bisa bagikan terlebih dahulu kalau memang belum ada ya. Nah, misalkan seperti itu, sehingga nanti seseorang yang diundang untuk berkolaborasi di dalam dokumen ini pun akan membaca dan mendapat notifikasi bahwa dia harus menyelesaikan dokumen ini, begitu ya. Nah, apabila si dokumen ini sudah diperbaiki dan sudah di-update sesuai dengan permintaan dari komentar di sini, nanti kita bisa klik ya, kita kembali ke sini, lalu kemudian kita bisa klik tanda centang di sini. Ini artinya kalau kita klik tanda ini, artinya masalah ini ataupun permintaan update di sini itu sudah selesai. Jadi misalkan kita klik saja di sini. Nah, artinya masalah di sini sudah tidak ada masalah begitu. Ini pun berguna misalkan untuk pengeditan ya, penyuntingan. Jadi misalkan ada dokumen yang harus diperiksa, apakah ada salah penulisan gitu ya, atau ada salah format, itu bisa dengan fasilitas editor bisa memberikan komentar-komentar di dokumen tersebut, sehingga penulis bisa langsung memperbaiki sesuai dengan komentar-komentar yang diberikan oleh editor tersebut. Yang kedua, di dalam dokumen kadang kita membutuhkan keterangan sumber dari tulisan kita, atau sering kita menyebutnya sebagai catatan kaki atau footnote. Nah, untuk footnote kita bisa juga menambahkan, jadi misalkan gelombang radio ya. Gelombang radio ini misalkan kita akan memberikan keterangan ini, atau satu paragraf ini kita akan memberikan keterangan, tulisan ini kita ambil dari suatu artikel, suatu buku, satu pendapat para ahli misalkan gitu ya. Nah, tentu akan lebih baik kita menyertakan sumbernya dari siapa gitu ya. Maka kita bisa berikan footnote. Caranya kita bisa masukkan ke sisipkan, lalu kemudian di sini ada catatan kaki, atau di menu Google Docs berbahasa Inggris itu namanya footnote ya, catatan kaki. Nah, maka dia akan secara otomatis catatan kaki, kemudian kita bisa ketikkan di sini ya, misalkan sumber artikel internet bla 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 misalkan ya. Nah, nanti kalau ada lagi misalkan ya di mana, misalkan di yang poin 3 ini kita akan berikan lagi, kita bisa sisipkan, balik lagi ke catatan kaki, maka dia akan secara otomatis memberikan penomoran ya, 1, 2 dan seterusnya, itu akan otomatis ya.
sumber buku berjudul misal ya, ini contoh saja. Begitu. Sehingga dokumen yang kita buat itu akan lebih rapi dan memiliki kredibilitas yang tinggi karena menyertakan sumber-sumber yang kita ambil dalam dokumen tersebut. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.